Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil habibil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Allah kita haturkan segala puji dan syukur. Kepada baginda Nabi yang mulia kita haturkan salawat dan salam. Sahabat An-Nu'aimi TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan bulan Ramadan ini, marilah sejenak kita mempelajari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf disebutkan ada yang 10 hari, ada yang bahkan sampai 20 hari. Terkait dengan hal ini, pelajaran yang sangat besar, pelajaran yang sangat agung diberikan oleh baginda Nabi yang mulia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa i'tikaf adalah kita mengalokasikan waktu kita di masjid secara khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari. Baginda Nabi bahkan sampai laksanakan 20 hari pada saat di tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beriktikaf, esensi yang paling penting adalah kita mengalokasikan waktu kita, mengkhususkan waktu kita untuk semata-mata mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat i'tikaf, baginda Nabi ajarkan kepada kita, di sana beliau betul-betul lebih serius di dalam salat. Di waktu-waktu yang lain beliau sangat serius di dalam salatnya. Tapi pada saat datang Ramadan, pada saat datang waktu i'tikaf, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi. Di waktu i'tikaf, beliau membaca Al-Quran dengan lebih serius lagi. Beliau beristighfar, beliau bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa hal-hal yang terkait dengan urusan dunia, kalau tidak penting-penting sekali, beliau tidak lakukan itu. Beliau pada saat beriktikaf berusaha betul-betul fokus untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, kaum muslimin, sahabat An-Nu'aimi TV yang dimuliakan Allah, betapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita mengalokasikan waktu, menata waktu. Kita memang manusia yang butuh, yang memiliki hajat kehidupan yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Namun ada waktu di mana kita butuh untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Kita pada saat itu betul-betul berupaya sekuat mungkin untuk fokus hanya kepada Allah saja. Kita bisa bayangkan 10 hari, bahkan 20 hari dialokasikan waktu, di waktu yang bagi kita orang Indonesia adalah waktu tersibuknya di pasar, waktu tersibuknya untuk pergi ke sana kemari. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, itu adalah waktu yang khusus untuk Allah saja. Yang lebih menarik lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita melalui i'tikaf ini mencintai masjid. Karena i'tikaf dilaksanakan di masjid. Seorang mukmin hatinya pasti cinta kepada masjid. Setiap mukmin hatinya selalu akan teringat akan masjid. Maka ini pula lah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, bahwa di antara tanda orang yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar nanti adalah orang yang hatinya selalu cinta kepada masjid. Melalui i'tikaf ini kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdiam di masjid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di waktu i'tikaf ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk semakin dekat dengan Quran. Terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan terakhir dari hayat beliau,
Di situ malaikat Jibril lebih sering datang kepada beliau memeriksa Quran yang sudah disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Cinta kepada Quran adalah cinta yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Cinta kepada Quran adalah cinta yang harus bersemayam di dalam hati kita. Karenanya sahabat An-Nu'aimi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai memberikan kepada kita contoh dan teladan yang terbaik. Karenanya marilah sama-sama kita berupaya untuk meniru setiap apa yang beliau lakukan. Kita maknai dengan makna yang tertinggi, dengan makna yang terbaik apa yang beliau lakukan itu, agar supaya makna itu hadir di dalam hati kita, menjadi jiwa kita yang akan dengan demikian kita harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.